Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantik Islami dari 12 MIA 1 ingin menjelaskan tentang sifat larutan koligatif. Sifat larutan koligatif adalah sifat khas yang dimiliki oleh larutan dan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Contohnya, larutan asam basa dan larutan garam. Lalu, apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen atau campuran yang tercampur sempurna antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Tapi, apakah ada pengaruh jumlah zat terlarut terhadap larutan yang terbentuk? Tentunya ada. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi larutan, yaitu kadar zat terlarut dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin pekat dan semakin banyak zat yang terlarut dalam larutan tersebut. Langsung aja kita bahas apa aja sih sifat larutan koligatif itu. Ada berapa macam? Yang pertama, ada penurunan titik beku. Membeku adalah proses perubahan zat dari cair menuju padat. Sedangkan penurunan titik beku adalah penurunan suhu beku karena adanya zat terlarut. Penurunan titik beku dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus penurunan titik beku pada larutan non-elektrolit. Sedangkan yang ini adalah rumus penurunan titik beku pada larutan elektrolit. Contoh penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari adalah mencairkan salju menggunakan urea. Lalu penambahan garam pada es batu sehingga temperatur di sekitar adonan es putar dapat diturunkan lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih. Menguap merupakan proses perubahan dari cair menuju gas yang terjadi pada permukaan zat cair. Sedangkan mendidih adalah proses penguapan di seluruh permukaan zat cair. Kalau kenaikan titik didih itu adalah kenaikan suhu karena adanya zat terlarut. Kenaikan titik didih dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari adalah penambahan etilen glikol pada air radiator. Sifat koligatif yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap. Yaitu penurunan tekanan uap pelarut murni karena adanya partikel zat terlarut. Penurunan tekanan uap dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus penurunan tekanan uap terhadap larutan non-elektrolit. Sedangkan ini rumus penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit. Contoh penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari adalah menjelaskan fenomena di laut mati yang memiliki tekanan uap rendah. Sifat koligatif yang keempat adalah osmosis dan tekanan osmotik. Apa itu osmosis? Osmosis adalah pergerakan molekul pelarut melalui membran semipermeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan tekanan osmotik adalah tekanan zat cair untuk melarutkan osmosis hingga terjadinya keadaan seimbang atau isotonis. Tekanan osmotik larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus tekanan osmotik pada larutan non-elektrolit. Sedangkan yang ini rumus tekanan osmotik pada larutan elektrolit. Contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari adalah membunuh lintah dengan menaburkan garam pada tubuhnya, lalu desalinasi air laut. Di sini aku ada contoh soal, beberapa contoh soal. Ini soal pertama yaitu ada seorang siswa melarutkan 18 gram glukosa
ke dalam air hingga volume totalnya menjadi 500 ml larutan. Jika percobaan tersebut dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius, tentukanlah berapa tekanan osmotik larutan yang terbentuk. Di sini pertama-tama diketahui ada massa glukosanya. Di sini kita tulis ya guys, 18 gram terlarut ya tadi. Habis itu ada V total sama dengan 500 ml. Jadi kita jadikan liter, jangan lupa. Dan ada suhu yaitu 27 derajat Celcius. Terus kita jadikan Kelvin dulu. Dan di sini yang ditanya adalah tekanan osmotiknya. Di sini kita mencari MR-nya dulu ya. MR dari si glukosanya. Contohnya kayak gini. Tadi sudah diketahui di atas di soalnya buat apa sih namanya? Yang AR ya, AR-nya udah diketahui. Tinggal kita hitung kayak gini. Kalau udah dapat MR-nya, sekarang kita cari molnya dengan rumus gram per ml. Tadi molaritas. Setelah mencari molnya, kita cari molaritasnya ya. Jika semuanya sudah ketemu, lalu kita langsung masukkan ke dalam rumus tekanan osmotik, yaitu MRT. Masukin semuanya. Dan itu hasilnya 4,92 atm. Soal kedua ini soal tentang penurunan tekanan uap. Di sini diberikan soal yaitu pada kondisi tertentu seorang siswa melarutkan 3,48 gram K2SO4 ke dalam 90 gram air hingga terlarut sempurna. Tentukanlah tekanan uap larutan jika tekanan air pada kondisi tersebut adalah 300 mmHg. Ya, ini diketahui apa namanya, airnya ya. Iya. Sini pertama itu caranya adalah kita cari sama kayak tadi, cuma beda rumus. Diketahui-ketahuinya aku tulis dulu. Kita cari MR-nya. Cari MR-nya dulu sama kayak tadi ya. 2 kali. Ini kita cari molnya juga, molnya, terus di apa namanya, disetarain ya. Ikutin aja kayak gini. Karena ini elektrolit ya, jadi harus dikasih kayak gini ini sama dengan. Udah ketemu semuanya, baru kita masuk ke rumus. Sini rumusnya udah seperti yang saya tulis ini ya. Lalu kita masukin semua ke rumus. Ini udah ketemu hasilnya, itu 296,4. Selesai.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.